Januari. Sana. Monggo. Oke. Kemarin ketemu sampai dulur. Monggo. Monggo. Kiri tadi kita. Ya, tahun naik betul. Kenapa? Pengalaman zakat yang di Basnas Dibuka. ini naik. Ini anu Saya turun ya. fluktuatif. Mau dipindah kiri. Oh, wah. Zaman terus. Anu kan kami sebetulnya mau mengeluarkan NPWP nomor pokok wajib NPWP nomor pokok wajib zakat. Jadi kalau itu bisa terrealisasi kalau nama-nama person itu ada, jadi setornya itu berdasarkan hitung gelondongnya. Selama ini kan kerepotan ke situ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, Bapak Senen Esos MSI. Yang kami hormati Bapak Kepala PAIS Kementerian Agama Kabupaten Jombang, Bapak Haji Muhammad Agus Salim MHI. Yang kami hormati
Wakil Ketua 1 Badan Zakat Nasional Kabupaten Jombang, Bapak Haji Ahmad Zainuri LC, dan seluruh teman-teman guru PAI, guru mulok keagamaan Islam, guru mulok diniyah, serta mustami'in di masing-masing lembaga yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan kegiatan webinar mengelola zakat di sekolah. Semoga apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah dan bermanfaat bagi kita semua fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, tidak lupa salawat serta salam kita tujukan, kita panjatkan kepada junjungan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan semoga yang hadir, yang menyaksikan, yang mendengar seluruhnya, khususnya di Kabupaten Jombang ini besok di Yaumil Qiyamah dalam barisan umat beliau, dan insya Allah mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Untuk menyingkat waktu, mari bersama-sama kita awali kegiatan pada pagi hari ini dengan Ummul Quran Al-Fatihah. Semoga apa yang akan kita laksanakan berjalan dengan lancar, bermanfaat untuk kita semua, khususnya di lembaga masing-masing. Ala hadhin niyah wa ala niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Menuju acara selanjutnya, yaitu sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua KKG Pendidikan Agama Islam Kabupaten Jombang kepada Bapak Zainur Rafiq. Waktu dan tempat dipersilahkan untuk beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Shadaqallahul azim. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, Bapak Senen Esos MSI. Yang kami hormati Bapak Kasipais Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jombang, Bapak Haji Agus Salim MHI, dan narasumber kita Bapak Kiai Haji Ahmad Zainuri LC dari Basnas Kabupaten Jombang, serta Bapak Ibu pengurus KKG PAI Kabupaten, KKG PAI Kecamatan, juga pengurus KKP Mulok Keagamaan Islam dan KKP Mulok Diniyah Pendidikan Diniyah, serta Bapak Ibu guru yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita dipertemukan kembali dengan Bapak Senen, dengan Bapak Ibu semuanya. Yang kemarin hari Sabtu kita sudah melaksanakan program pertama dari raker pertama kita, dan salah satunya adalah meneruskan raker itu. Hari ini kita mengadakan webinar pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di sekolah, khususnya di lembaga sekolah dasar kita masing-masing. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan pencerahan ilmu yang sangat bermanfaat yang bisa kita gunakan di lembaga kita dan di kehidupan kita sehari-hari. Amin, Allahumma amin. Yang kami hormati Bapak Senen, Bapak Ibu semua yang berbahagia, kita tahu bahwa di sekolah
termasuk juga di madrasah mengenai pengelolaan zakat fitrah khususnya di bulan Ramadan ini terjadi pro dan kontra. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Bagi yang membolehkan, ada yang melaksanakan dengan model konvensional zaman dulu. Pokoknya dikumpulno, ditum bareng, sudah selesai. Ada yang tidak membolehkan dengan beberapa alasan. Oleh karena itu pada hari ini kita akan ngaji bareng bersama-sama belajar dengan ahlinya dari Basnas Kabupaten Jombang. Semoga dengan ngaji bareng belajar bersama-sama hari ini kita mendapatkan persepsi yang sama tentang pengelolaan zakat, infak, sedekah di sekolah. Adapun tujuan webinar hari ini adalah meningkatkan pemahaman tentang zakat, infak, dan sedekah secara umum khususnya di sekolah. Yang kedua, menyamakan persepsi tentang pengelolaan zakat, infak, sedekah di sekolah khususnya tentang zakat fitrah yang sebentar lagi akan kita laksanakan di bulan Ramadan. Yang ketiga, semoga kita mampu melaksanakan kegiatan zakat fitrah termasuk infak dan sedekah di sekolah dengan benar. Dengan demikian kami berharap ada yang keempat ini tujuannya ada surat himbauan atau ada surat edaran dari Bapak Kepala Dinas tentang pengelolaan zakat, infak, sedekah yang benar. Jadi tidak asal tapi memang harus ada ilmunya dan hari ini kita bersama-sama belajar. Yang terakhir tentu kita berharap dengan hari ini kita mendapatkan ilmunya kemudian kita mengamalkan. Semoga nanti amaliyah ibadah di bulan Ramadan, puasa, zakat dan lain-lain diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita diangkat derajatnya la'allakum tattaqun, jadi orang yang bertakwa kepada Allah dan bisa menyebarkan rahmat dari Allah kepada seluruh alam. Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak khususnya Dinas Pendidikan yang telah mensupport, membantu khususnya Bapak Senen yang dengan keikhlasannya dan semangatnya senantiasa membina, membimbing dan memberi arahan kepada kami sehingga kami bisa bergerak lebih baik untuk kegiatan KKG PAI Kabupaten Jombang. Tentunya banyak hal yang butuh kita kolaborasi dan sinergi agar ke depan lebih baik dan lebih baik lagi. Permohonan maaf apabila dalam kegiatan webinar ini ada sesuatu hal yang kurang berkenan, tentunya tidak selesai sampai di sini, nanti bisa kita lanjut pada pertemuan yang lain baik itu secara offline maupun tatap muka secara langsung. Insya Allah hari ini kita akan belajar bersama-sama sampai pukul 11. Mudah-mudahan bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya dan insya Allah kita akan mendapatkan ilmu yang berbeda mungkin dari biasanya. Demikian yang bisa kami sampaikan atas nama KKG PAI Kabupaten Jombang. Kami mengucapkan terima kasih, semoga ada hikmah dan manfaatnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Sambutan selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang. Kepada beliau Bapak Senen Esos MSI disilahkan sekaligus membuka kegiatan webinar pada pagi hari ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Wakil Ketua 1 Basnas Kabupaten Jombang yaitu Bapak Ahmad Zainuri LC
yang pada kesempatan hari ini bisa berkenan hadir secara pribadi sekaligus nanti selaku narasumber. Yang hormati Kasih Pak S dari Kemenak, Pak Agus Salim MH. Yang hormati Ketua KKG PAI Kabupaten Jombang dan juga Bapak Ibu sekalian pengurus KKG yang ada di PAI Kecamatan, juga KKP Mulok serta Mulok Diniyah, Bapak dan Ibu guru yang kami hormati dan kami banggakan. Kita patut bersyukur pada pagi hari ini karena kita masih diberikan niat kesehatan sehingga pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahim sekaligus mengikuti acara perdana, terutama setelah Raker KKG yang dilaksanakan pada hari Sabtu kemarin. Ini luar biasa dan kami sampaikan selamat dan apresiasi yang luar biasa khususnya pada teman-teman baik dari pengurus maupun dari guru agama Islam maupun muluk Kabupaten Jombang. Bapak dan Ibu yang hormati, acara hari ini adalah ngaji bareng mengelola zakat di sekolah. Ini adalah salah satu program yang pertama setelah kemarin mengadakan raker. Seperti disampaikan oleh Ketua KKG tadi, masih ada beberapa persoalan, terutama yang berkenaan dengan bagaimana mengelola zakat fitrah yang ada di masing-masing sekolahan. Sehingga ada pro kontra. Dengan kondisi ini tentunya kami terutama dari KKG ini, KKG PAI ini tidak boleh tinggal diam karena yang namanya zakat ini adalah satu potensi yang bisa kita gunakan untuk kepentingan sosial. Satu di antaranya adalah juga untuk mengentaskan kemiskinan. Kemudian anak-anak kita yang ada di sekolah ini adalah bagian dari lembaga yang memang digunakan untuk proses pembelajaran. Sehingga kami sangat mendukung sekali ketika ada pro kontra yang memang perlu disamakan persepsinya, biar nanti orang tua terutama, kemudian masyarakat juga semakin yakin bahwa pelaksanaan pengumpulan zakat fitrah yang ada di sekolah ini tentunya sesuai dengan syariat Islam. Sehingga nanti anak-anak kami yakin anak-anak ini sebenarnya tergantung kepada yang pertama kepada bapak dan ibu gurunya, terutama bagaimana terkait dengan pengumpulan zakatnya. Yang kedua adalah juga dorongan dari orang tua. Sehingga ke depan, dan ini juga menyongsong pada bulan suci Ramadan, harapan kami nanti memang ada kesamaan bahasa, ada kesamaan persepsi, termasuk juga langkah-langkah tindakan yang harus kita lakukan, termasuk bagian pada pagi hari ini kita sinau bareng nanti agar orang tua kemudian anak-anak juga bisa mengoptimalkan, terutama di sekolah mengoptimalkan terkait dengan pengumpulan zakat fitrah ini. Yang kedua perlu kami sampaikan Bapak sekalian bahwa yang terkait dengan kebijakan regulasi tentang pengelolaan zakat nanti insya Allah disampaikan oleh Pak Ahmad Zainuri. Kita sudah diatur dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Sehingga kita melaksanakan kegiatan ada landasan hukumnya. Ada dasar hukumnya, tidak perlu rasa kekhawatiran. Tidak hanya di zakat fitrah, di sana pun juga ada zakat mal. Yang tentunya kami juga berharap bagi para orang tua, kemudian juga bagi badan usaha yang berada di dekat dengan satuan pendidikan, harapan kami satu di antaranya juga bisa membantu terkait dengan keterbatasan yang ada di sekolah-sekolah melalui zakat mal yang nanti barangkali bisa membantu proses pembelajaran putra-putri kita. Kemudian pada kesempatan ini kami juga ingin sosialisasi terkait dengan program yang sebenarnya sangat baik yang ada di Kabupaten Jombang, yaitu menggali zakat yang berasal dari seluruh ASN yang ada di Kabupaten Jombang. Walaupun sekarang sudah berjalan, terutama selain zakat fitrah sudah berjalan, tetapi dalam pelaksanaannya ini belum optimal. Sehingga kami berharap pada keluarga besar kita, terutama di seluruh ASN yang ada di Kabupaten Jombang,
harapan kami juga ikut membayar zakat ini dalam rangka sama prinsipnya, bahwa zakat ini punya kepentingan sosial, yaitu untuk mengurangi kemiskinan yang ada di Kabupaten Jombang. Pemerintah daerah sudah bekerjasama dengan Basnas Kabupaten Jombang, insya Allah sudah 2 tahun Pak Zainuri ya, sudah 2 tahun, bahwa dana yang dibayar oleh teman-teman melalui zakat ini yang dikelola ini langsung diserahkan ke Basnas, tetapi pada saat penggunaannya kita bersinergi terkait dengan program-program prioritas, terutama yang untuk mengentaskan kemiskinan. Harapan dari pimpinan kita, dari beliaunya Bupati dan juga dari Pak Sekda, paling tidak minimal dari ASN ini minimal 100.000 setiap bulannya. Mudah-mudahan nanti dengan kegiatan pada saat ini terlaksanakan webinar ini pun nanti juga ada kesadaran dari seluruh ASN mau berzakat untuk pemerintah daerah dan penggunanya untuk masyarakat Kabupaten Jombang. Di beberapa kabupaten tetangga insya Allah sudah berjalan dengan optimal. Kami yakin programnya sangat bagus dan membantu saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Bapak dan Ibu, tentunya peserta yang pada saat ini melaksanakan virtual, ini adalah salah satu terobosan. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada Ketua KKG PAI Kabupaten Jombang yang telah membuat program-program inovatif. Artinya kita bisa melaksanakan kegiatan ini tanpa harus mengeluarkan biaya, tanpa harus menyita waktu dari Bapak dan Ibu semua. Karena dengan virtual ini paling tidak minimal panjenengan tidak meninggalkan sekolah, kemudian tidak juga kehilangan transport menuju tempat yang biasanya kita rapat secara tatap muka. Inilah yang barangkali ke depan bisa dikembangkan ketika ada permasalahan, kemudian perlu diskusi, silakan hal-hal seperti ini mari kita awali dan kedepannya harapan kami ini ada keberlanjutannya. Jadi rapat tidak harus semuanya tatap muka, bertemu, kemudian juga dalam satu tempat. Bapak dan Ibu hormati, kami sangat berharap monggo anak-anak kita yang kita sudah ada muatan lokal dan muatan diniyah, ini harapan kami secara perlahan-lahan kita sesuaikan, terutama bagaimana kita membentuk karakter anak-anak kita, termasuk juga mengenalkan terkait pembayaran zakat fitrah. Ini harapan kami memang bisa dilaksanakan di sekolahan, dan pesan kami pada Ketua Pak Rafiq tentunya keterlibatan anak-anak ini harapan kami lebih dioptimalkan, baik dalam hal pengumpulannya, kemudian juga dalam pendistribusiannya. Artinya dengan pendistribusian ini kepekaan anak-anak kita ini secara tidak langsung akan kita asah, kita berikan pelajaran bahwa banyak saudara-saudara kita yang kurang beruntung dan itu memang harus perlu bantuan dari kita. Sehingga kepekaan sosial inilah yang ingin kita bangun. Ini juga bagian dari pembentukan karakter sesuai yang diinginkan oleh pemerintah. Bapak dan Ibu yang hormati, demikian dapat kami sampaikan. Dan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan ngaji bareng mengelola zakat di sekolah kami nyatakan dibuka dan dimulai. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan, petunjuk dan perlindungan kepada kita semuanya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang atas sambutan dan bersedia membuka acara webinar pada pagi hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak Ibu guru, mustami'in, mustami'at yang ada di lembaga masing-masing, kita sudah sampai pada acara puncak, yaitu sinau bareng yang akan disampaikan dan dibimbing oleh Bapak Wakil Ketua 1 Badan Zakat Nasional Kabupaten Jombang, Bapak Haji Ahmad Zainuri LC. Kepada beliau disilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Senen Esas MSI, Bapak Yai Agus Salim dari PAIS Kementerian Agama Kabupaten Jombang, kemudian Bapak Ketua KKG PAI Bapak Zainur Rafiq, dan seluruh Dewan Guru yang mengikuti acara Zoom meeting ini. Mudah-mudahan dari awal sampai akhir niat baik ini senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, memang sebagai insan yang mendeklarasikan diri sebagai umat Islam, tentu kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan seluruh perintah-perintahnya. Ada yang itu perintah yang harus dilakukan mulai balik akil, ada yang sejak belum balik akil sudah dilaksanakan mulai kita lahir. Di antaranya adalah zakat fitrah ini bagi yang mampu. Tentu karena berkaitan dengan ubudiyah, sebetulnya di dalam ngaji fikih, kegiatan yang ada hubungannya dengan orang lain itu biasanya masuk kategori muamalah, jual beli, transaksi dan lain itu. Tetapi kenapa zakat ini masuk di dalam bab ibadah bukan muamalah? Karena rentan sekali unsur ta'abudinya di dalam ibadah itu, sehingga ketika sedikit salah saja maka tidak sah ibadah atau zakat kita yang sudah kita laksanakan ini. Tentu di dalam permasalahan zakat ada yang namanya muzaki yang menyerahkan, ada mustahik yang menerima, ada di antara tengah-tengah itu namanya amil. Kalau tidak menyerahkan langsung ya kepada mustahik itu namanya amil. Dan amil ini hanya ada di tataran zakat. Amil sedekah tidak ada. Makanya nanti sedikit akan saya paparkan tentang apa tugas Basnas Kabupaten Jombang terhadap lembaga-lembaga yang ingin bergabung. Dalam hari ini namanya UBZ, Unit Pengumpul Zakat di Tingkat Sekolah. Secara luas akan saya paparkan itu dulu, nanti untuk khusus zakat pada sesi yang terakhir. Untuk slide-nya mohon saya minta bantuan, bisa di-share. Ya, jadi ini langkah baik dari Kepala KKG bahwa webinar ini adalah dalam rangka menciptakan keabsahan ibadah kita, terkhusus ibadah yang berkenaan dengan zakat. Sebetulnya di tahun-tahun sebelumnya ada beberapa sekolah dasar yang sudah bergabung dengan kami dan minta bimbingan. Kami adakan bimbingan waktu itu di tengah Ramadan, dan beberapa SD sudah datang. Kemudian mereka juga mengadakan kegiatan pengumpulan zakat fitrah. Kita tunggu slide-nya. Oke. Sambil menunggu slide yang sudah disiapkan. Jadi intinya kita harus bisa membedakan, ini mungkin istilah yang baru didengar oleh masyarakat, tentang amil zakat dan panitia zakat. Amil
itu adalah panitia yang sudah ter-SK-kan. Kalau panitia mungkin hanya, ya boleh, panitia juga boleh mengumpulkan zakat, cuman ada beberapa item yang tidak didapat jika lembaga itu menyelenggarakan pengumpulan yang secara resmi ber-SK atau namanya amil zakat. Kan amil itu ada bagian dari zakat itu sendiri. Artinya amil itu adalah wakil dari mustahik. Beda. Kalau panitia adalah wakil dari muzaki. Bedanya di mana? Ketika panitia zakat ini sudah ber-SK, maka panitia ini namanya amil. Ketika ada orang zakat, ada siswa-siswa yang sudah zakat, kemudian sudah diterima oleh amil, maka gugurlah kewajiban muzaki orang yang zakat ini. Jika amil ini tidak ber-SK, maka panitia ini adalah perwakilan dari muzaki orang yang zakat. Jika orang yang zakat ini menyerahkan kepada panitia yang tidak ber-SK, maka sama halnya belum menyalurkan kepada mustahik. Ini hati-hati sekali. Jadi muzaki orang yang zakat ini harus ngontrol terus sampai enggak zakat saya kepada mustahik ini. Tapi kalau sudah dipegang oleh amil itu sudah aman, karena amil ini adalah wakil dari mustahik, orang yang menerima. Oke. Kemudian di dalam sisi yang lain, terutama karena ini lembaga pendidikan, yang slide pertamanya. Up judulnya. Oke. Jadi dalam kesempatan yang singkat ini, nanti insya Allah pertemuan ini akan kita kembangkan lewat tanya jawab. Jadi tata kelola unit pengumpulan zakat secara umum tidak terbatas hanya pada Ramadan saja. Ini berdasarkan peraturan Basnas nomor 2 tahun 2016. Tagline kami adalah aman syar'i, aman regulasi, dan aman NKRI. Sebelum kita lanjutkan, di sini kami paparkan ada dasar hukum yang kami ambil dari video tentang Basnas. Bisa di-play, Mas? Oke, kalau nggak bisa nanti mungkin menyusul karena ini berkenaan dengan dasar-dasar yang kita pakai. Oke, langsung saja. Oke. Jadi Badan Amil Zakat atau Basnas ini adalah lembaga pemerintahan yang non struktural yang keberadaannya ada di mulai tingkat pusat di Jakarta, namanya Basnas RI. Kemudian tingkat bawahnya ada Basnas tingkat provinsi, dan terakhir Basnas tingkat kabupaten atau kota yang tanggung jawabnya adalah kepada bupati, kepada Basnas tingkat provinsi. Kemudian kami yang ada di kabupaten juga diberikan mandat untuk bisa membentuk sebuah UPZ atau unit pengumpul zakat pada instansi-instansi sebagai berikut. Di antaranya adalah kantor instansi vertikal di tingkat kabupaten. Ya, ini bisa di Kemenak, bisa di TNI Polri. Kemudian ada di Satker atau OPD di lembaga pemerintahan sudah terlaksana. Kemudian walaupun hanya sekedar pengumpulan,
kemudian di badan usaha milik daerah Kabupaten Jombang, juga termasuk bagian dari Muzaki dan Munfik kami, Apotik Seger, kemudian BUMD Panglungan, Perumdam, kemudian perusahaan swasta skala kabupaten, sebagian ada yang sudah masuk kami, sebagian ada yang ikut provinsi. Kemudian ini yang akan kita bahas pendidikan dasar atau nama lainnya. Ini meliputi SD dan SMP tentunya. SMP pada 2 minggu yang lalu sudah kita ada sosialisasi di kantor Basnas. Kemudian masjid, musola, langgar suro dan lainnya, beberapa masjid sudah bergabung dengan UPZ Basnas Kabupaten Jombang dan kecamatan ini juga sudah terrealisasi. Lanjut Mas. Kemudian fungsi UPZ adalah membantu Basnas dalam rangka melakukan pengumpulan zakat pada institusi yang bersangkutan. Ya, kalau tadi UPZ SD apa? Ya, melakukan pengumpulan zakat. Maaf, istilah di sini adalah zakat, tapi pada prakteknya adalah zakat, sedekah dan infak. Ya. Karena Basnas badan amil zakat tidak hanya pada zakat saja, tapi ada infak dan sedekah. Soalnya nanti dikomplain karena anak kecil masih belum wajib zakat itu nantinya. Itu. Maka bertugas mengumpulkan zakat dalam kurung infak dan sedekah pada institusi yang bersangkutan. Itu tugas awalnya, hanya mengumpulkan. Apabila diperlukan dan UPZ itu membutuhkan, maka UPZ dapat melaksanakan tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat berdasarkan kewenangan dari Basnas. Misalnya sebuah lembaga SDA, SDB mau mengadakan pendistribusian sendiri untuk anak didiknya, dilihat mana yang kurang mampu, kemudian diambilkan dari dana itu, dipersilahkan. Kemudian penyusunan laporan kegiatan, pengumpulan dan tugas pembantuan pendistribusian ini sebagai evaluasi yang terakhir. Kenapa? Ya, agar supaya semuanya yang traffic keuangan itu bisa terlaporkan secara rinci, karena tata kelola dan tata kerja di dalam Basnas sendiri ini juga mengikuti pola kerja yang sudah lumrah ya, sudah kaprah, yaitu tentang planning, organizing, actuating dan controlling. Planningnya itu adalah lewat RKAT namanya, rencana kerja anggaran tahunan. Kemudian organizing itu ya melewati pengumpulan ini, actuatingnya itu pendistribusian dan pendayagunaan, nanti controllingnya ya ada evaluasi dan laporan tercatat di akhir semester atau akhir tahun. Semuanya baik Basnas atau UPZ yang bergabung di Basnas akan diberlakukan sistem dan pola yang seperti itu. Kemudian lanjut Mas. Mekanisme kerja UPZ SD apa misalnya, maka panjenengan harus melaksanakan mandat pengumpulan zakat dari Basnas. Mandatnya adalah siapa yang menjadi sasaran. Misalnya ada infak mingguan sekali, Jumat berkah misalnya, maka dari dana itu dikumpulkan sebagai dana infak, nanti dijadikan sebagai salah satu sumber pemasukan dari UPZ tersebut. Kemudian seluruh hasil pengumpulan dana wajib disetorkan ke Basnas. Wajib disetorkan dulu, biar tahu ini lembaga ini dapat berapa, lembaga ini dapat berapa, karena nanti di Basnas akan dipelajari. Karena di suatu daerah itu pasti tidak sama ritmenya. Ada yang pemasukannya sedikit tapi pengeluarannya lebih banyak. Ada yang stabil, ada yang sebaliknya. Maka dalam hal diperlukan UPZ dapat melakukan tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Yang terakhir adalah tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat Basnas paling banyak 70% dari dana yang dikumpulkan oleh UPZ.
Maksudnya ada suatu sekolah, UPZ sekolah, kemudian telah mengumpulkan misalnya di dalam 1 bulan kurang lebih 1 juta. Maka 1 juta ini harus disetorkan ke Basnas, ini tata kerjanya nggih. Kemudian sekolah itu mempunyai program untuk anak didiknya. Silahkan ditulis. Nah, dan kemudian diajukan ke Basnas untuk pencairan. Tapi tidak 100% yang kemarin, tapi sebesar 70%. Ini idealnya. Lalu yang 30% untuk apa? Kami akan melihat peta yang lainnya. Jangan sampai di desa-desa atau di SD yang ada di pinggiran itu lebih banyak kebutuhannya daripada pemasukannya, maka yang 30% ini akan kami sisihkan untuk ke sana. Karena ada SD yang sudah makmur, itu banyak pemasukannya, tapi kebutuhannya cuma sedikit. Ada yang SD yang banyak butuhnya, tapi pemasukannya sedikit. Maka dari 30% ini kami akan memetakan. Inilah tujuannya kenapa kami kenapa pengelolaan ini diserahkan ke Basnas, karena tentu saja kami akan lebih tahu peta-peta mana yang lebih membutuhkan daripada satu titik SDA untuk mengetahui daerah-daerah lain. Jenengan yang ada di SDN Wonosala mungkin minim informasi tentang bagaimana SD yang di Kedung Dendeng yang ada di mana itu Pelandaan. Nggih, kami sudah naik ke sana soalnya. Seperti itu. Maka kami tahu potensi-potensi mana yang harus disupport lebih banyak. Maka kami minta untuk 30% ini ditinggal dulu di Basnas dalam rangka itu. Yeah. Next, Mas. Kemudian UPZ mendapatkan bagian hak amil. Nah, ini sebagai untuk operasional. UPZ ada hak amil untuk operasional 12% dari realisasi tugas pendistribusian pendayagunaan zakat. Bukan pengumpulan, tapi pendistribusian. Maksud saya ngeten. Kadangkala UPZ itu lebih senang mengumpulkan daripada menyalurkan. Kalau mengumpulkan kan enak. Hasil dari misalnya infak Jumat dikumpulkan saja. Cuman mikir ini kanggo opo, kadang-kadang aras-arasen. Seandainya gambaran tadi dapat 1 juta, kemudian yang berhak kami kembalikan adalah 700.000, bisa jadi 700.000 ini tidak habis. Bisa jadi yang dihabiskan hanya 500. Maka 12% di sini adalah 12% setengah dari 500.000 itu. Maka yang itu akan dikembalikan lagi kepada Basnas. Untuk apa? Untuk operasional. Operasional itu ya mungkin untuk transportasi, ya syukur-syukur kalau banyak uangnya ya untuk beli bensin yang bekerja dan sebagainya. Maka berikutnya adalah UPZ yang hanya melakukan tugas pengumpulan zakat. Nah, ini mungkin ada yang seperti itu. Udahlah, saya hanya mengumpulkan zakat saja. Nanti penyalurannya saya manut, itu programnya Basnas saja. Saya tidak mengambil program yang pendayagunaan ini. Ya nggak apa-apa. Tapi mereka juga berhak karena dia mengumpulkan, maka berhak mendapatkan 5% saja dari hasil pengumpulan untuk operasional UPZ, ya, beli buku, beli file dan lain sebagainya di dalam rangka pencatatan ini. Berikutnya adalah UPZ dapat melakukan pengumpulan zakat melalui sistem pemotongan. Ini sudah terlaksana nggih, payroll system. Tentu ini kalau dewan gurunya, kalau muridnya ya tetap kita pakai manual nggih. Payroll system ini ada beberapa sebagian pegawai-pegawai yang sudah terrealisasi ini. Dilanjutkan, Mas. Struktur organisasi UPZ. Nggih. Ini nanti nggih. Karena yang saya paparkan ini adalah gambaran panjenengan belum jadi UPZ, maka ini gambaran pra sebagai anggota UPZ.
ketika nanti sudah tergabung menjadi anggota UPZ Basnas, pasti nanti ada sosialisasi berikutnya, apa itu? Monggo. Waalaikumsalam. Ya. Saya lanjut. Apakah itu pakai online, offline, atau rapat secara hybrid? Itu tidak masalah karena menyangkut dengan tata kelola yang lebih dalam lagi. Oke. Tapi nanti karena ini sudah mendekati Ramadan, kami akan lebih masuk kepada bagaimana teknis dan tata cara menyelenggarakan zakat fitrah di sekolah agar supaya aman secara syar'i. Oke. Kemudian kenapa kok harus bergabung menjadi UPZ-nya Basnas? Apakah dengan mengadakan pungutan-pungutan seperti itu tanpa harus jadi UPZ itu juga bisa sebuah lembaga atau sekolahan? Ya tentu saja bisa, cuman kemarin banyak yang minta menjadi UPZ ke Basnas karena mereka takut di dalam pungutan-pungutan itu dianggap pungutan liar, pungutan yang menyalahi regulasi dan aturan. Maka kami akan datang dengan membawa payung hukum secara legal dan formal agar supaya aktivitas tentang pengumpulan zakat, sedekah, infak yang dikelola oleh sebuah lembaga itu aman secara syar'i dan aman secara regulasi. Jadi tidak dianggap sebagai pungutan liar lagi. Kemudian struktur organisasi UPZ tidak banyak melibatkan orang, ya. Hanya Basnas mantau kepada penasehat, ya. Penasehat itu bisa nanti kepala sekolahnya, secara ex officio juga tidak apa-apa, ketua pun ex officio atau sebut nama juga tidak apa-apa, ya. Mungkin ketuanya siapa, harus guru agamanya atau siapa, itu terserah kesepakatan, ya. Kemudian ada sekretaris dan bendahara dan alat kelengkapan organisasi. Di sini bisa bagian pengumpulan bisa disebut, kemudian bagian penyaluran dana juga bisa dimasukkan ke alat kelengkapan organisasi, ya. Sebetulnya proses dan prakteknya tidak begitu ribet, cuman keuntungannya adalah agar supaya kegiatan ini bisa aman secara undang-undang, aman secara regulasi dan tidak menyalahi tata aturan yang panjenengan khawatirkan selama ini, ya. Bapak Ibu yang sama-sama dirahmati Allah. Kemudian di dalam pelaksanaannya, pengelolaan atau pengumpulan tentang dana zakat, sedekah, infak yang dikelola oleh lembaga panjenengan, okay, itu yang 30% yang tadi sudah kami jelaskan adalah kami salurkan kepada lembaga-lembaga lain, ya, yang memang itu kebutuhannya jauh lebih banyak. Atau di tempat panjenengan yang seperti itu, artinya dalam kondisi yang lembaganya yang pas-pasan, seandainya kami menyerahkan 100%, kemudian kami terima 70%, ini kayaknya tidak cukup, maka kami mempersilahkan untuk membuat proposal pengajuan tambahan dan bisa jadi yang panjenengan terima nanti akan lebih banyak daripada yang panjenengan setorkan kepada Basnas, ya, kalau memang itu benar-benar membutuhkan, ya. Maka kami di sini adalah sebagai fasilitator pemerataan dari infak yang telah dikumpulkan oleh lembaga-lembaga di sekolah-sekolah dasar di Kabupaten Jombang ini. Kami
sebagai fasilitator, sebagai penengah saja. Oh, ini enaknya diarahkan ke sini karena ini yang kekurangan. Ini enaknya diberi sekian karena ini sudah makmur dan lain sebagainya. Oh, ini kekurangannya di bidang ini, maka kami salurkan nanti berupa kebutuhan apa. Karena kami sudah pernah melakukan ini di beberapa sekolah. Ada yang kayaknya ini sepatu, ya maka sepatu. Kayaknya ini kacamata, maka kacamata, baca yang kacamata minus yang kami serahkan. Dan ada beberapa pemberian berupa domba bergulir kepada siswa yang kurang mampu, dan waktu itu kami berikan 3 ekor kambing, dan sekarang sudah beranak pinak. Update akhirnya ada yang 8, ada yang 10. Maka mari kita niati ikhtiar kita bersama-sama dalam rangka ingin bersama-sama membantu anak-anak didik kita. Selain kita melatih mereka untuk menyisihkan uang sakunya untuk berderma, juga ada cashback-nya kepada anak didik kita yang memang benar-benar sangat membutuhkan. Next, Mas. Ya. Oke, sekarang kita masuk kepada zakat fitrah. Kepada zakat fitrah yang ini sudah mendekati Ramadan, tentu di beberapa sekolah sebagian ada yang menyelenggarakan zakat seperti ini. Maka kami menghimbau kepada lembaga-lembaga yang tiap tahunnya menyelenggarakan, maka pada saat kesempatan ini kami akan menjelaskan kembali bahwa apa yang sudah terselenggarakan itu apabila selama ini tidak ter-SK-kan, maka selama itu pula panjenengan hanya diistilahkan namanya sebagai panitia zakat. Panitia zakat itu tidak bisa menerima hak amil. Panitia tidak bisa menerima hamil hanya sebagai kegiatan sosial. Ya. Mungkin ada yang mengatakan, loh kalau sabilillahnya gimana? Gitu, seperti itu. Oke lah. Kalau di situ masih ada yang lebih, karena sabilillah pun saya kira Dewan Guru yang sudah berkecukupan, kemudian di sisi yang lain itu ada fakir miskin yang lebih membutuhkan, karena memang asnaf itu ada 8, ya, fakir miskin sabilillah ada di dalamnya, termasuk amil ada di dalamnya, ya. Maka lebih baik kita berikan kepada fakir miskin yang lebih membutuhkan, karena beras 3 kilo bagi mereka akan sangat lebih berharga daripada 3 kilo bagi yang mengatasnamakan sabilillah tapi sudah berkecukupan untuk setiap harinya. Maka dari itu, agar supaya lebih sah lagi, karena sekarang dulu ketika Basnas belum ada, mungkin masih bersifat konvensional, artinya semua orang itu bisa menyelenggarakan pengumpulan zakat. Maka ketika Basnas itu sudah ada, dan secara syar'i keberadaan Basnas itu adalah wakil dari ayat Al-Quran yang mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Khudz di sini adalah ambillah. Waktu itu siapa khitab? Siapa lawan bicara di sini? Rasulullah. Khudz anta Rasulullah, harta-harta mereka sebagai zakat. Rasulullah wafat, maka lawan bicara dari ayat ini adalah para sahabat, para khulafaur rasyidin. Ketika mereka sudah wafat, bukan berarti ayat ini sudah nggak berlaku, tetap berlaku. Siapa lawan bicaranya? Yaitu lembaga atau amil zakat yang sudah
mendapat legalitas dari pemerintah. Dalam hal ini yang diangkat sebagai lembaga amil zakat milik pemerintah adalah satu-satunya adalah Badan Amil Zakat Nasional yang ada di tingkat pusat, provinsi, sampai tingkat kabupaten dan kota. Lalu bagaimana dengan lembaga-lembaga zakat yang lain? Ya, itu boleh. Mereka boleh mengeluarkan SK amil, lazisnu misalnya, karena keberadaan mereka sudah mempunyai izin dari Kementerian Agama. Lazismu, pokoknya lembaga-lembaga amil zakat yang sudah punya izin, mereka diperbolehkan mengeluarkan SK untuk panitia amil zakat fitrah agar supaya amil itu secara syar'i benar-benar menjadi bukan panitia lagi tapi berubah statusnya menjadi amil zakat fitrah. Ketika sudah menjadi amil, maka di situ berhak mendapatkan upah dari kerjanya, yaitu tidak banyak-banyak, maksimal 12,5% dari jumlah yang dikumpulkan. Misalnya di SD panjenengan pengumpulannya dapat 1 kintal misalnya, maka ya 12,5 kilo itu yang berhak dibagi oleh berhak dibagi kepada semua amil-amilnya. Jadi bukan dipotong dulu, mboten, ditimbang dulu semuanya baru disisihkan untuk amilnya. Itu agar supaya apa? Zakat yang kita kelola, zakat yang mereka berikan itu sah menurut syariat agama kita. Mungkin untuk sesi kali ini saya hentikan di sini. Ada pertanyaan dari audiens di beberapa tempat masing-masing. Saya buka termin untuk pertanyaan. Monggo. Baik, kita menuju ke sesi selanjutnya yaitu pertanyaan. Kami akomodir 2 pertanyaan terlebih dahulu dari teman-teman. Mungkin ada yang perlu ditanyakan tentang materi yang sudah kita bahas pagi ini. Monggo. Chatnya ditampilkan Mas, chat obrolannya Atau kita ambil dari chat di obrolan Mas. Apakah ada yang tanya? atau silakan raise hand terlebih dahulu bagi yang ingin bertanya. Disilahkan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang ada di kecamatan masing-masing, untuk cek suara coba tangannya diangkat. Halo, yang bisa mendengar suara saya, angkat tangan di Zoom ini. Angkat tangan. Karena beberapa di YouTube ada yang mengatakan tidak sambung suaranya. Sekali lagi yang mendengar suara saya coba pegang telinga. Saya cek apakah alhamdulillah. Ada yang belum tahu telinganya di mana ini. Pak Sadik mana telinganya? Nah, alhamdulillah berarti terdengar. Cek ulang lagi. Pegang dahi. Pegang dahi, pegang batu dewe. Alhamdulillah. Ini yang dari Catak Gayam 2. Ustadz siapa ini? Alhamdulillah masih ada batu melontos. Terima kasih. Suara bisa terdengar dengan jelasnya, acungkan jempol. Yang bisa mendengar dengan suara jelas acungkan jempol. Alhamdulillah. Berarti yang di Zoom ini tidak ada masalah, kecuali yang di YouTube mungkin ya. Yang di YouTube ini ada teman-teman dari kecamatan lain yang sedang trouble, mungkin alam gaibnya tidak nyambung ini antara dinas dengan sekolah Bapak Ibu masing-masing. Terima kasih. Silakan yang bertanya bisa bisa raise hand atau angkat tangan, kemudian segera on kan mikrofonnya. Silakan. Saya Pak Chandra.
Pak Chandra silakan di-on-kan dulu. Monggo Pak Chandra. Silakan Pak Chandra, kemudian Bu Israul, dan penanya ketiga Pak Zainuri. Ya, sama ini saudara kembarnya dengan Yai Zainuri yang ada di Basnas. Silakan Pak Chandra untuk bertanya. Mana? Pak Zainuri. Mboten siap, Ustaz. Turun tangan. Oke, langsung ke Pak Bu Israul Anifah. Bu Israul Anifah, silakan di-on-kan mikrofonnya dan silakan untuk bertanya. Oh, malah hilang. Bu Israul Anifah, silakan, sudah angkat tangan, silakan bila bertanya. Oh, tidak bertanya. Tanglet mboten Bu Israul. Mboten Pak Zainuri tanglet. Oke, silakan Pak Zainuri, silakan di-on-kan dan selamat untuk bersuara di forum ini. Silakan Pak Zainuri. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak. Kami dari KKG Kecamatan Bantar Kedung Mulyo. Suaranya kurang jelas. Oke. Dari KKG Kecamatan Bantar Kedung Mulyo, Pak. Bandar Kedung Mulyo, monggo. Ya, yang ingin kami tanyakan yang pertama tadi sudah dijelaskan tentang mekanisme apa namanya itu persentase zakat itu yang 30 kemana gitu. Terus yang kami pertanyakan satu itu nanti cara pengumpulannya itu seperti apa nanti Pak Nggih? Apakah nanti kita ke Basnas atau koordinasinya itu nanti seperti apa itu? Oke. Oke. Yang kedua mengenai tata cara pengusulan SK Amil itu bagaimana? Gitu, nggih. Nggih, saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain satu lagi? Satu orang lagi, sekalian nanti dijawab oleh narasumber. Catat Gayam, Ustadz, silakan diperkenalkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari SDN KTM 2, Muhammad Agus Salim. Yang mau saya tanyakan, Pak, untuk zakat, terutama zakat fitrah ya, yang sekarang itu mau dilaksanakan di bulan suci Ramadan, setelah suci Ramadan. Itu untuk teknis yang sekarang di lembaga-lembaga itu kan ada pengumpulan zakat fitrah itu diganti dengan uang. Diganti dengan uang ya. Itu secara syariat dan hukumnya itu seperti apa? Itu Bang ya. Terus untuk yang kedua terkait tentang amil tadi itu lembaga itu nanti bisa mengajukan SK yang dikelola oleh Basnas, apakah lembaga hanya mengumpulkan terus dikelola oleh Basnas sendiri untuk pengelolaan zakat fitrah? Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk dua dulu penanya. Ya, pertama dari Pak Zainuri yang langsung ditanggapi oleh Pak Zainuri juga dari Basnas. Yang pertama cara pengumpulan atau mekanisme, Mas Binti Yai. Cara pengumpulan atau mekanisme yang dikumpulkan itu apa? Ya tentu dari infak. Ini sebelum kita bicara ke zakat fitrah. Jadi mungkin kalau di lembaga panjenengan ada infak mingguan, maka ya dikumpulkan dari dana itu, kemudian nanti disetorkan lewat rekening Basnas. Oke, makanya nanti kalau sudah semuanya ada beberapa orang yang ingin bergabung kepada Basnas, nanti kami akan bertemu yang kedua kalinya, oke, untuk membahas sosialisasi atau untuk sosialisasi dan tata kelola yang lebih dalam lagi, yaitu nanti disetorkan ke rekening Basnas dan akan kami catat ini dari lembaga mana,
nggih, maka nanti akan tidak langsung dipotong, jadi semuanya disetorkan dulu. Beberapa hari kemudian nanti ada tenggang waktunya, ada berapa hari nanti akan dikembalikan ke panjenengan sesuai dengan regulasi yang ada. Jadi ditransfer dari sekolah mana, semuanya itu akan terlacak nantinya. Kemudian tadi ada pertanyaan yang sama, nanti saya jawab sekaligus saja. Yang dari SDN Cadak Gayam. Yang dari SDN Cadak Gayam tadi pertanyaannya kenapa kok spekulasi? Zakat fitrah bisa diuangkan? Oke, zakat fitrah apa bisa diuangkan? Bisa. Berapa hitungannya nanti akan kami sampaikan, akan kami share juga lewat kepala KKG-nya dan akan disalurkan kepada sekolah masing-masing berapa jumlah nominal kalau uang. Kalau beras kan sekarang sudah jarang yang 2,5, itu dulu 2,5, ternyata 2,5 itu mepet sekali. Untuk hati-hati ke 2,7, bahkan ada yang 3 kilo. Buktinya di dalam packingan beras-beras zakat yang sekarang modelnya banyak di toko-toko itu sudah zakat fitrah dengan berat 3 kilo itu sudah banyak, mantan. Dalam kehati-hatian kita, kadang-kadang takeran itu ada yang kurang daripada kita nggak sah. Uang berapa? Nah, tentu ini nanti karena ini masalah zakat juga masalah ibadah, jangan sampai ibadah kita tidak sah karena gara-gara uang yang tidak begitu banyak, karena kekurangan sedikit pun tidak sah. Kalau uang itu berarti, ini kan guru-guru agama semua tentu sedikit banyak paham tentang perbedaan madhab. Yang membolehkan zakat uang itu karena Imam Hanafi. Kalau Imam Syafi'i harus bahan pokok. Kalau kita ikut Imam Hanafi, artinya yang membolehkan uang, maka semuanya harus ikut Imam Hanafi, termasuk takerannya. Ingat, Imam Hanafi itu takerannya lebih banyak daripada Imam Syafi'i. Maka kalau dengan uang, maka takerannya adalah sama dengan takaran 3,5 kilo. Ini konsekuensi, konsekuensi kalau ikut uang berarti ikut Imam Hanafi. Imam Hanafi berarti ikut sak takarannya sekalian. Takaran Imam Hanafi itu lebih banyak daripada Imam Syafi'i. Kalau beras 3,5 kilo. Maka nanti di Basnas sudah mengeluarkan surat edaran untuk penetapan kalau uang itu berapa, kalau beras itu berapa. Ya, tinggal ngalikan mawon. Ya, pada waktu mengeluarkan zakat itu beras itu berapa sih yang normal 1 kilonya. Dan kalau 10.000 misalnya, ya berarti ya 35 kalau uang. Dan kurang lebihnya demikian. Kalau jenengan yang dimakan kok berasnya beras yang 12.000, ya maka zakatnya jangan zakat yang 10.000, harus yang dikonsumsi setiap harinya. Dan pun kemudian untuk SK, tadi sudah saya kirimkan ke Pak Zainur Rafiq tentang SK pengajuan UBZ. Itu nanti bisa di-share, bisa di-share ke guru-guru, nanti menghubungi KKG kecamatan masing-masing. Itu nanti minta tentang formnya sudah kami siapkan, tinggal diisi mawon kalau berkenan untuk. Jadi kalau tidak berkenan berarti ya jenengan untuk mengelola zakat fitrah posisinya bukan amil, tetap sebagai panitia yang itu adalah kegiatan sosial, tidak berhak mendapatkan hak amilnya di situ. Karena panitia yang tidak ber-SK. Jadi SK itu ibarat ijab kabul itu ya akdu nikahnya seperti itulah. Akdu nikah itu harus ada SK yang disahkan oleh syariat, maka sah semuanya. Maka untuk menjadi amil pun SK ini adalah ibarat ijab kabul. Maka ketika sudah ter-SK, maka sah panjenengan mengelola dan mengambil jatah sebagai amil zakat yang sudah disepakati tadi. Demikian.
Mohon maaf ada kekurangannya. Menindaklanjuti ya, tadi sedikit menyinggung tentang perbedaan mazhab. Misalnya dalam satu sekolah ini menggunakan mazhabnya Imam Syafi'i, tapi dia prakteknya membolehkan pakai uang. Betul nggak? Maka yang uang itu dihitung madhab Imam Hanafi dengan jumlah yang sesuai Imam Hanafi. Jadi ngeten, di negara-negara yang mayoritas ini pengikut Imam Hanafi, daerah Turki dan sebagainya, itu zakatnya bukan 2,7 seperti di Indonesia. Zakat mereka adalah 3,5 Berasnya. ya, makanan pokok mereka. Ngoten, 3,5. Maka kalau kita ikut, karena yang membolehkan uang itu adalah Imam Hanafi, maka ya konsekuensinya harus ikut semuanya ke Imam Hanafi, termasuk ukuran zakat fitrahnya yang 3,5 itu. Mohon dipahami Bapak Ibu guru yang mengikuti Zoom dan di live streaming atau YouTube. Misalnya begini, di sekolah kita membolehkan uang, oke lah uang kita terima, tapi dengan syarat kalau uang itu berarti sebanding atau seharga dengan 3,5 kilogram. Ya. Maka yang zakat beras atau makan pokok di situ juga harus 3,5 kilogram. Katanya nggih. Tapi kalau gitu loh, jadi di tempat itu bisa dua madhab. Ngoten. Yang tetap memberikan beras ya sejumlah 3 kilogram. 3 kilogram itu saja. Tapi kalau uang harus dikonversi dengan 3,5. Ya, terima kasih. Mohon dipahami betul ini supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Dari Kiai Zainur tadi mengatakan, misalnya di sekolah kita ini terbiasa dengan mazhabnya Imam Syafi'i dan kita sepakat untuk 3 kilogram, kemudian ada 3 kilogram beras, kemudian ada anak didik kita yang menggunakan zakat fitrah dengan uang, maka zakat fitrahnya dengan uang itu seharga 3,5 kilogram. Itu diperbolehkan, katanya nggih. Ya. Atau nanti diputuskan saja di sekolah bahwa yang zakat beras itu sekian, misalnya 2,7 sampai 3 kilo, yang zakat uang sekian rupiah, itu sudah aman. Nanti kalau ada loh, kok banyak uang ya sampai untuk beras saya, bawa ke sini beras. Nah, nanti akan sisa berasnya, berapa sendok nanti. Itu untuk memudahkan kita tanpa diberitahukan kepada anak didik tentang perbedaan mazhab, belum waktunya. Jadi nanti seandainya panjenengan menggunakan hasil hari ini, misalnya beras karena terbiasa di kampung itu 3 kilogram, kemudian ada yang tanya kalau uang berapa Pak? Hitungan jenengan adalah 3, kilogram. Jadi hitungan uangnya sama dengan 3, kilogram, 3,5 kilogram. Terima kasih, memudahkan pemikiran kita supaya nanti di sekolah tidak terjadi tarik ulur pendapat dengan yang lain. Seandainya wis damel beras mawon sedaya Pak, ya kebijakan sekolahan. Jadi itu kebijakan sekolahan. Yang kedua saya ambil dari obrolan chat yang pertama tadi dari SDN Wonosalam 5. Tapi sebelumnya tadi ada Pak ya. Wonosalam 5 dulu. Ini bagaimana cara penentuan mustahik di tingkat SD? Apakah ada skala prioritasnya? Ini biasanya kita tanya-tanya di kampung oleh anak-anak. Nah ini punya kebiasaan kita di SD itu rek-arek galek ono tonggo-tonggomu sing gak duwe, sing gak mampu. Nah bagaimana pendapat Yai? Penentuan mustahik itu adalah tugas dari amil itu sendiri. Nanti kalau suruh mencari anak-anak itu tidak tahu ini batasnya seperti apa.
Jadi ini kalau idealnya di Indonesia itu dikategorikan miskin itu kalau penghasilan dari kepala keluarga dibagi jumlah keluarga kok masing-masing mendapat di bawah 700.000, itu sudah Kategorikan dikategorikan miskin untuk hitungan Indonesia yang seperti itu. Jadi di situ ada 5 anggota keluarga kok gajiannya kepala keluarganya kok cuma 2 juta, ya itu layak untuk diberi. Jadi tetap itu adalah ikhtiar dari amil zakatnya, bagaimana caranya agar supaya benar-benar tersalurkan. Prioritasnya adalah cari anak didik sendiri. Mungkin di situ ada anak yang zakat, tapi pada hakikatnya dia juga layak untuk dikasih. Bisa jadi seperti itu. Dan kemudian cara mengasih, mungkin kita menerima 2,7 atau 3, itu boleh kita ngasih 5 kilo kepada mustahiknya. Jadi enggak patokan yang diterima muzaki kemudian diserahkan dengan boten, terserah. Kemudian skala prioritas tadi yang ditanyakan ya, cari tetangga-tetangga yang terdekat di sekolah panjenengan. Ya, walaupun anaknya enggak sekolah di situ. Cari. Kemudian mungkin ada beberapa sekolah yang menerima proposal. Maka di form pengisian tadi itu sudah saya pandu penyaluran, ada perorangan, ada lembaga. Misalnya ada TPQ terdekat mengajukan proposal. Karena ini kejadian yang sudah pernah terjadi memang. Ketika saya tanya, jenengan salurkan kemana? Ya banyak proposal yang masuk, diantaranya dari lembaga-lembaga TPQ. Oke, nggak apa-apa. Di situ nanti ditulis TPQ apa, jumlah yang disalurkan nanti berapa kilo. Itu saja. Ya mungkin untuk gurunya tentunya, nggih. Dan jangan menerima yang TPQ yang jauh-jauh. Karena kadang-kadang mereka juga ngirim ke beberapa lembaga. Jadi diprioritaskan yang terdekat saja. Kok tidak begitu banyak? Ya berarti harus lebih banyak yang kita berikan kepada mereka. Kalau 5 kilo kok dirasa sedikit dan masih banyak sisanya, ya kita tambahin 7 kilo lah per orang, tidak masalah yang seperti itu. Untuk dari mana tadi? Dari Wonosalam. Dari Wonosalam sudah terjawab. Monggo. Kemudian yang keenam, bagaimana kalau seandainya muzaki membeli beras dari amil, kemudian ini belum ini nggak kelihatan. Paham. Paham. Punyai. Amil menyediakan beras untuk dibeli oleh muzaki. Artinya ada amil, guru di situ sebagai amil, kemudian menyediakan beras. Menyediakan beras, kemudian daripada zakat uang ribet, hitungannya juga nominalnya juga lebih banyak. Gak apa-apa, beli di sini loh nanti seperti itu boleh. Tapi awas, jangan sampai beras yang dijual itu beras zakatnya siswa yang lain. Harus menyediakan beras tersendiri yang sudah di packing nanti berapa kilonya dan berapa harganya itu sudah jelas. Saya kira sekarang untuk tidak menambah beban tugasnya amil, di toko-toko terdekat juga banyak kok yang menyediakan itu. Kalau saya anjurkan biar mereka kita bebaskan beli di tempat yang lain saja. Takut kecampuran nanti berasnya amil dan beras muzaki yang sudah zakat terlebih dahulu. Terima kasih. Selanjutnya saya baca yang di chat dulu. Apakah ada surat yang dikeluarkan oleh Basnas untuk memberikan surat tertentu tentang besaran jumlah zakat terutama beras? Saya jawab sudah. Nanti akan saya kirim lewat kepala KKG-nya untuk bisa disebarluaskan. Alhamdulillah sudah ya. Tinggal
Kirim COD saja nanti ya, COD. Ya, di situ fidyah juga. Mungkin ada yang ibu-ibu guru yang harus bayar fidyah. Ada. Bagaimana hukum zakat beras? Zakat tidak semua dibagi, tetapi ada yang dijual dan uang hasil penjualan dimasukkan ke uang kas musola atau masjid. Ya, kita tetap jawab saja karena ini pertanyaan. Jawabannya tidak boleh. Tidak boleh. Masjid itu tanggungannya orang yang punya duit untuk membuat masjid itu biar makmur, biar yang rusak-rusak bisa dibangun. Itu kan zakat apa yang infak itu kan hanya orang-orang yang punya duit sebetulnya. Sementara zakat itu haknya orang fakir miskin. Ya, kalau dialokasikan ke masjid berarti kan uang fakir miskin yang bangun. Kasihan. Jadi tidak boleh ya. Menindaklanjuti yang tadi ya. Misalnya ada sekolah yang mendapatkan proposal dari TPG yang jenengan maksud tadi, kemudian dari panti asuhan, kemudian juga tidak menutup kemungkinan terjadi ada yang proposal masjid karena pas bangun. Nah, ini bagaimana? Satu TPG, dua panti asuhan yang sering, itu hampir pasti. Kemudian yang ketiga dari proposal pembangunan masjid, tidak diminta uang tapi minta berasnya. Terima kasih. Yang pertama adalah ketika skala prioritas yang tadi saya jelaskan sudah terpenuhi, misalnya ada anak didik yang memang betul-betul membutuhkan, sudah terpenuhi, sudah tercover dengan zakat itu, kemudian fakir miskin yang ada di sekitar kita, di sekitar kita artinya kita kira-kira lah radiusnya berapa, mungkin ini kalau tidak ini jauh dari masjid atau jauh dari sekolahan yang satunya, mungkin tidak dapat dari sana, ya oke, sampai radius ke situ yang nanti sasaran penyerahan kita. Kemudian proposal yang masuk gitu itu terserah kita. Untuk proposal itu kan permohonan, tapi untuk siswa sendiri dan tetangga-tangga itu kayaknya kewajiban kita. Skala prioritas sudah kita selesaikan, masih ada sisa, tapi itu misalnya keluar dari yang namanya 8 asnaf itu pripun. Apakah kita mengikuti ya pendapatnya Ibnu Ghafal yang membolehkan misalnya guru TPG dan sebagainya, sedangkan di masyarakat juga dengan banyaknya YouTube yang bertebaran sehingga ada yang mengatakan tidak, dan ini di masyarakat termasuk di sekolahan juga terjadi dilema. Pripun? Guru ngaji itu bisa dikategorikan sabilillah karena mereka bisyarah yang diterima kan sangat sedikit sekali, bahkan mereka cenderung kepada kerja sosial, maka untuk guru-guru ngaji itu layak kita berikan. Kemudian kebijakan mutlak itu ada di amil. Saya ngasih ke guru ngaji per A-nya sekian, kemudian ke siswa per A-nya sekian, tidak sama, itu nggak apa-apa, terserah. Kemudian masjid ini kalau memang di panitia itu ada, misalnya tadi di form sudah saya kasih gambaran, kadang-kadang ada orang ngasih infak, ngasih sodakoh, juga mau menjawab yang pertanyaan sebelumnya, apakah boleh dijual untuk beli kresek? Tidak boleh. Jadi zakat itu tidak boleh dijual untuk operasional. Ini beda. Kita zakat dengan penggalian dana pengajian dan lain sebagainya. Maka ketika ada orang infak selain zakat fitrah, sedekah di bulan Ramadan, maka dana infak sedekah inilah yang untuk beli kresek dan lain sebagainya. Juga ini bisa untuk dialihkan, misalnya ada proposal dari masjid. Sekali lagi, masjid itu bukan 8 asnaf. Bukan 8 asnaf. Panti, jadi 8 asnaf itu panti itu kan nanti untuk yatim piatu yang fuqara dan masakin.
Karena Kenapa? biasanya ngapain ya, di panti itu biasanya pemikiran kita itu di anak-anak yang tidak punya orang tua. Nggih. Nah, sehingga di 8 asnaf itu kan tidak ada istilah yatim. Nggih. Nah, pripun iki? Nggih. Iki yang disantuni anaknya atau orang tuanya nih? Oh, ngoten. Karena nggih, yatim itu ada yang di panti, ada yang di rumah. Ngoten. Ada beberapa panti asuhan tapi tidak ada penghuninya, tapi dia tetap ngopeni tapi di rumahnya ada. Gambar seperti itu ada di Jombang, di Kabupaten Jombang itu ada. Ngoten. Bisa jadi ini untuk pengelolanya, karena pengelola itu adalah tidak bergaji, ini kan? Tidak bergaji. Dalam hal ini saya kira amil harus selektif, nggih. Yang di luar dari 8 asnaf ini selektif. Syukur-syukur kalau apa yang diberikan itu kepada anak-anak panti yang memang panti asuhan benar-benar membutuhkan. Jangan sampai panti asuhan kadang-kadang ada yang lebih dari cukup. Kalau dilihat itu, maaf, di luar yang banyak kita saksikan di televisi itu, panti asuhan, anak-anak panti hanya sebagai tameng, sebagai sarana untuk mencari donasi, sementara yang menikmati adalah pengasuhnya, pemiliknya. Ya, yang seperti itu tentu kita harus hati-hati dalam menyalurkan, jangan sampai kita menyalurkan ke yang seperti itu, karena percuma, karena dana zakat kita yang kita berikan tidak akan sampai kepada anak-anak itu, nanti tambah disalahgunakan oleh pengasuhnya. Ada panti yang memang benar-benar kekurangan, ada ya itu layak untuk kita kasih. Yang masjid tadi saya kira jangan dulu, kalau itu memang benar uang zakat fitrah dan masih baik diberikan kepada yang fuqara wal masakin. Ya, terima kasih Yai. Ini banyak sekali chat yang masuk bertanya. Saya ambil yang tadi dari Pak Dairobi Mojo Agung tentang zakat fitrah, itu kewajiban siapa? Apakah setiap orang ataukah orang tua? Kemudian yang wajib niat itu siapa? Apakah orang tua yang satu, yang ayahnya, atau semuanya harus niat? Ini penting bagi kita ilmu ini, karena anak-anak juga kita ajari caranya mengeluarkan zakat fitrah dan niatnya. Mohon pencerahannya. Terima kasih, baik sekali pertanyaannya. Zakat fitrah adalah kewajiban bagi orang tua, bagi anak-anaknya yang tentu belum mandiri, belum balik akil atau belum mandiri. Ya, maka dalam hal ini yang wajib zakat, yang wajib niat adalah orang tua. Sekali lagi, jangan sampai nanti walaupun dengan alasan memberikan pengajaran kepada anak, kemudian sampai di sekolahan, kemudian anak disuruh niat lagi. Ini pengajaran tapi salah tempat. Nanti yang ada kesan di anak itu bahwa orang zakat itu harus niat sendiri-sendiri seperti sholat, padahal tidak. Maka niat cukup di rumah oleh bapaknya. Ya, maka bapak ini juga harus tahu ketika memberikan uang kepada anaknya untuk zakat, ya di dalam hati, ya saya niat zakat walaupun tidak secara harfiah, nawaitu an ukhrija zakat al-fitri, seperti itu nggih. Pokoknya karena niat itu insyaallah Allah sami'un nggih, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Jadi seperti itu nggih, niat hanya di rumah. Orang tuanya yang berniat, bagaimana ya seandainya, karena ini keluarga lengkap, ada ayah, ibu dan anak-anak, tetapi ayahnya di perantauan. Kemudian pada waktu Ramadan itu mungkin karena kesibukan dan lain sebagainya, yang ingat untuk menzakati adalah ibunya. Sedangkan ayah gak kober. Wis gak kober zakat, gak kober eling iki wae zakat napa mboten. Karena sibuk, kemudian ibunya wis nak iki zakate sak keluarga. Itu ibunya yang bicara begitu. Pripun iki? Tentu pasti ada komunikasi antara ibu dan bapak nggih, walaupun tempatnya jauh.
ibu mungkin akan mengatakan, Pak, ini sudah Ramadan akhir, ini waktunya anak-anak harus zakat fitrah. Nggih. Maka mungkin Bapak akan mentransfer, Bu, ini tolong uang saya transfer untuk beli beras. Dalam hal ini ibu yang saat itu ada di tempat dan sudah mendapat perwakilan dari ayahnya, maka boleh ibu itu yang menzakatinya, yang meniatinya. Nggih, atas nama Ibu ayah. boleh meniatinya. Dikembangkan lagi, Yai. Ternyata transferannya sebelum Ramadan, Nggih. sehingga pas Ramadan juga lupa atau karena yang lain, dan tidak ada transferan yang diniatkan untuk zakat fitrah. Nggih. Dan ibunya yang berinisiatif untuk menzakatkan. Nggih. Ya. Apakah juga disamakan dengan yang kaul pertama tadi? Sama. Karena pada hakikatnya kan beli berasnya kan di akhir-akhir Ramadan, dan pasti ada pengeluaran tambahan. Ini sebulannya sekian, ini sekarang kok tambah bengkak. Oh ya, ada beli zakat beras untuk zakat. Itu kan bagian dari pemberitahuan komunikasi antara ibu dan bapak itu. Komunikasinya mungkin ada di tengah-tengah Ramadan. Oh, kata bapak, oh iya wes lek dege tuku beras kanggo zakat. Itu kan bagian dari perwakilan, saya kira sebetulnya. Nggih. Nggih. Selanjutnya ini dari SDN Sugih 1 Ngoro. Ini yang atas tolong dibawakan sedikit, Mas. Scroll. Yai, mohon maaf mau tanya terkait zakat fitrah di SD itu kebanyakan tidak penduduk setempat atau dari dusun lain dari siswa sekolah tersebut. Pertanyaannya, apakah pentasarufan zakat di sekolah disesuaikan dengan asal siswa atau difokuskan pada satu dusun tempat sekolah? Dari KKG Kabu ternyata ini. Oh, berarti yang beda tadi ya. Dari Kabu ini. Yang berikutnya ini sekolah itu mengadakan pengumpulan, dan yang mengumpulkan yang zakat adalah dari sekolah, dari desa lain. Ini kemudian pentasarufan zakat di sekolah disesuaikan dengan asal siswa dan atau difokuskan pada satu dusun tempat sekolah. Oh gitu. Yeah. Ini yang anak didiknya dari yang agak jauh nggih. Yeah. Sekolah di situ. Kemudian apakah dikembalikan ke sana nggih. Yang pertama tadi prioritasnya adalah dicari dulu siswa yang membutuhkan. Ini dari KKG PAI Kabung ya. Siswa dari yang membutuhkan, kemudian dari masyarakat sekitarnya, sekitar di mana di situ ada praktek operasional pengumpulan zakat, berarti ya di sekitar sekolah tersebut. Nggih, dicari dulu. Jangan sampai kita ngangkut beras ke sana kemari, sementara tetangga sekolahan melihat saya itu layak, saya itu miskin, tapi mek nguasi tok. Nah, tetap kita prioritaskan untuk tetangga yang ada di sekitar sekolahan. Pun. Terima kasih. Yeah, terima kasih. Dahulukan yang dekat dengan sekolah. Bagaimana jika ada seorang guru ngaji mendapatkan zakat dari masyarakat yang banyak tanpa melalui amil masyarakat memberikan sendiri ke guru ngaji tersebut? Jawabannya adalah tidak apa-apa dan Monggo, sah. ya. Berarti ini kudu disenengi masyarakat ya. Tidak apa-apa dan sah. Nggih sah, nggih sah. Gini loh nggih. Mungkin kita akan sedikit masuk walaupun sama-sama sah lewat amil sah, kemudian secara langsung itu sah. Yang dikhawatirkan ketika kita memberikan secara langsung, itu orang yang kita kasih kadang-kadang akhirnya sungkan ke kita. Atau kita mau ngasih kemudian milih-milih dulu. Wis gak takekno wong iku lho gak patek ngene-ngene dan lain sebagainya. Agar supaya hati kita terhindar, nggih, terhindar dari bisikan-bisikan yang model seperti itu, akhirnya bisa mengklaim ini api, iki gak api, iki lebih baik takei, iki gak takei. Agar supaya hati kita bersih, maka sing enak wis diserahkan ke amil. Pak Amil, ini zakat saya terserah panjenengan, diserahkan ke siapa, ngoten. Atau mungkin dengan pertimbangan yang lain juga tidak apa-apa. Oh, karena itu guru dari anak saya dan itu adalah membutuhkan, ya tidak apa-apa langsung diberikan. Nggih.
Syukur-syukur bukan zakatnya saja ditambah dengan sedekahnya ngoten lho. Kalau zakat kan tidak begitu banyak nggih. Nggih. Jawabannya sah atau tidak? Sah dan boleh langsung kepada mustahik. Nggih. Ini dari saya sendiri Pak Yai, mencermati beberapa kegamangan dari Bapak Ibu yang ada di sekolahan. Ada beberapa hal, satu terkait yang tadi panjenengan informasikan infak dan sedekahnya yang di sekolahan apabila masuk di UPZ ini harus diserahkan semuanya dulu ke Basnas. Yeah. Sedangkan yang di sekolahan, hampir semua sekolahan saat ini ada kegiatan Jumat Berkah. Dan yang diberi itu hampir seluruh anak yang yatim piatu, bahkan ada juga yang dari duafa siswa itu sendiri. Oke. Niki setiap Jumat lagi rata-rata. Seandainya nanti masuk ke Basnas, kemudian setiap Jumat lagi kita mengadakan seperti itu, nah apakah bisa continue? Nah, bisa, kalau langsung dari yang kegiatan ini biasanya pengumpulan dari para guru-guru. Dan hari Rabu, Kamis kumpulkan, hari Jumat diberikan. Kalau nanti ke Basnas pripun niku mangke, apakah juga bisa di counter semuanya? Matur nuwun. Ini yang pertama, yang kedua nanti menyusul. Ya tentu ini butuh proses ya. Jadi begini, maka di dalam salah satu tata kelola yang ada di UPZ itu ada perencanaan. Mungkin di bulan April ada sebuah UPZ yang punya perencanaan bulan April ini saya harus menyantuni sekian yatim, maka di situ akan sudah ditulis saja, itu diajukan nanti untuk dicairkan dana itu. Maka dana mana yang dicairkan? Ya tentu dana di bulan Maretnya. Dana bulan Maret dikumpulkan untuk kegiatan di bulan Aprilnya. Untuk awal proses pasti ada kendala loh. Sing biasa oleh kok gak oleh, itu proses saja. Dan uang itu kan tidak akan hilang gitu loh. Cuman ada di Basnas. Cuman untuk berikutnya nanti lancar. Atau jenengan siasati sendiri. Udahlah untuk bulan ini tidak kita kasihkan dulu ke mustahiknya untuk saving ketika nanti uang ini akan diserahkan ke Basnas. Misalnya ngeten, jenengan mengumpulkan uang itu di bulan Maret. Bulan Maret sudah selesai, maka disetorkan ke Basnas. Nanti 5 hari dari penyetoran itu akan dikembalikan lagi kepada UPZ tersebut, nggih, 70% sesuai dengan atau untuk kebutuhan mustahiknya yang ada di UPZ tersebut. Jadi prosesnya melewati Basnas dulu kan ya? Okay, melewati Basnas dulu sebagai kepatuhan bahwa UPZ itu adalah bagian dari Basnas. Okay. Kalau zakat fitrah berikutnya, apakah cukup melaporkan data? Kalau zakat fitrah hanya melaporkan data. Nah, ini sesuai tadi yang paling diperhatikan bahwa untuk zakat fitrah kita tidak memberikan zakat fitrahnya kepada atau berasnya kepada Basnas. Kita hanya mencatat, kemudian mentasarufkan, dan itu ada laporannya ke Basnas. Setelah kita mendapatkan SK dari Basnas. Jadi kalau kita ikut di dalam naungan Basnas, nanti kita menjadi UPZ-nya Basnas di sekolah. Jadi amil resmi. Ya, amil resmi yang kita berhak mengelola. Ya, tentu dengan aturan yang benar. Kemudian kita ke Basnas hanya melaporkan data. Gitu. Melaporkan tadi sesuai dengan form yang saya upload tadi, yaitu tentang form penerimaan dan form penyalurannya. Nanti itu pun akan kami pelajari. Ini bener tak ini caranya, ngoten loh. Seandainya kurang bener ya pasti kan ada pembelajaran berikutnya agar sama-sama kita tidak salah terus, ngoten loh. Ya. Terima kasih ya. Ini yang masuk lewat chat juga dari SMP ya. SMP ada. SMP. Tadi menanggapi dari Pak Kadis tadi,
apakah ini sudah menjadi himbauan yang wajib atau belum, bahwa ASN akan dikenai zakat atau pajak atau apapun namanya 100.000 per bulan. Apakah ini saklek, 100 itu sebagai zakat mal atau zakat atau infak sodakoh dari ASN? Mohon barangkali dari Basnas sudah ada kerjasama dengan SMP yang sudah panjenengan informasikan tadi. Sebetulnya ini Pak Senen kalau ada yang bisa menjawab nih. Intinya gini, karena semua dinas dan OPD itu adalah bagian dari dermawan atau dari muzaki atau munfiknya Basnas, okay. Maka di beberapa daerah pun itu teknisnya berbeda-beda. Ada yang memang langsung 2,5% dari dari penghasilan bruto. Yeah. Itu ada yang seperti itu. Kemudian ada yang kesepakatan berapa tiap bulannya. Apakah itu menjadi zakat atau sedekah panjenengan? Itu sebetulnya kami ingin dari Basnas itu adalah bagian dari sedekah. Okay. Karena ini belum deal ini. Belum deal. Kami ingin itu bagian dari sedekah kalau cuman tidak sampai 2,5%. Karena saya kira 100.000 itu 2,5% atau belum? Untuk zakat mal itu kan sebanding dengan nisabnya emas sayangnya. Okay. Nah, kalau gaji pegawai negeri katakanlah golongan 3A itu 3.500.000 itu sudah bagus. Okay. Kemudian beliaunya juga punya tanggungan hutang-hutang itu apakah juga dihitung sehingga tidak mencapai dalam 1 tahun senisab dengan emas. Itu pripun itu? Apakah juga diwajibkan 2,5%-nya? Jadi itu diambil dari bruto, maka sebelum dipotong cicilan dan lain sebagainya itu harus disisihkan dulu. Soalnya kalau nanti didahului dengan potongan-potongan yang lain, itu sementara kita tidak tahu potongan-potongan itu apakah bersifat konsumtif atau memang benar-benar membutuhkan. Ya, karena tagihan-tagihan kita tidak tahu kan, tagihan orang kadang-kadang untuk yang sesuatu yang bukan primer tapi kebutuhan sekunder kadang-kadang. Maka Basnas memutuskan itu dari hitungan bruto, hitungan kotornya. Sekali lagi, apakah itu masuk dalam sedekah atau zakat? Kami pengennya itu masuk ke sedekah. Kenapa? Karena kebutuhan di Basnas, proposal yang masuk dan orang-orang yang membutuhkan itu banyak kadang-kadang yang di luar 8 asnaf ini. Ya. Maka biar kami lebih fleksibel menyalurkan, tidak terkekang dengan 8 asnaf ini, maka sebaiknya itu dianggap sedekah saja. Nanti kendala kami bahwa selama ini yang masuk di rekening Bank Jombang itu adalah zakat. Nanti itu kami di intern Basnas kami akan saya rundingkan bahwa yang di rekening yang di Bank Jombang itu apakah tetap zakat atau dirubah sebagai itu rekening sedekah. Ya. Kalau niat jenengan terserah. Ini zakat saya atau sedekah saya itu nanti mungkin 2-3 bulan akan ada keputusan nggih. Tapi surat edaran yang dari Dinas atau dari kabupaten, dari Pemkab tentunya kami tidak tahu redaksinya. Kalau sudah keluar apa redaksinya itu potong zakat atau potong sedekah, infak, saya belum membaca. Maaf. Ya, terima kasih ya. Kita tadi sudah sepakat tentunya ini butuh banyak waktu untuk dibicarakan dan tidak ada habisnya karena urusan zakat ini senantiasa berkembang, permasalahan, dilema polemiknya.
Dan tadi kita sudah sepakat bahwa jam 11 kita akan akhiri dan kita akan adakan diskusi-diskusi kecil antar KKG supaya di sekolah kita ini bisa berjalan dengan baik, pro kontra bisa diminimalisir. Intinya pada hari ini kita bisa bertatap muka walaupun dari jauh adalah bagaimana khususnya di zakat fitrah kita sebagai amil yang sah, ini yang penting, amil yang sah, sehingga kita bisa mengelola dengan benar menurut syariat agama Islam, sehingga diharapkan di sekolah-sekolah itu nanti menjadi bagian dari UPZ-nya Basnas, atau mungkin juga tidak menutup kemungkinan ngapunten Yai, di desa itu juga ada yang masuk ke dalam lembaga amil zakat yang lain. Jadi perlu diberitahukan bahwa bedanya Basnas dengan LAS. Kalau BAS, Badan Amil Zakat, itu milik pemerintah, di bawah naungan pemerintah, sedangkan yang lembaga amil zakat LAZ itu adalah milik swasta. Bisa dari NU, bisa dari Muhammadiyah, bisa dari kelompok yang lain. Jadi silakan panjenengan masuk yang mana, yang penting punya cantolan. Tetapi kami berharap untuk lebih memudahkan panjenengan, pilih yang mana terserah. Kami berharap ke Basnas juga siap untuk memfasilitasi. Betul, tapi kalau untuk lembaga-lembaga resmi kayak SD negeri ini yang harus ke Basnas memang. Lembaga SD negeri harus ke Basnas. Nah, ini karena sama-sama di bawah naungan pemerintah. Ngerti nggih? Nggih, kecuali kalau sekolah-sekolah madrasah yang ma'arif itu terserah. Oke, terima kasih klarifikasinya ya. Karena kemarin juga ada yang menanyakan itu. Jadi untuk lembaga negeri ini diharuskan mengikuti di Basnas karena sama-sama dalam naungan pemerintah. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih semuanya, dan memang masih butuh waktu yang lain. Mudah-mudahan ini belum puas karena ini harus ditindaklanjuti lagi. Dari KKG mengucapkan terima kasih dan mohon maaf karena waktunya terbatas. Monggo. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman guru PAI di Kabupaten Jombang telah kita laksanakan bersama. Kita belajar bersama banyak penjelasan tentang zakat, mengelola zakat di sekolah. Ya, memang belum selesai, insya Allah mungkin nanti suatu hari kita akan undang lagi beliau, Kiai Haji Zainuri. Semoga beliau berkenan dan sempat untuk menghadiri mungkin di suasana yang lain, di kondisi yang lain, di tempat yang lain. Ya, semoga kita akan bicarakan bersama-sama. Oke, selanjutnya agar pertemuan hari ini barokah, kita akhiri dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Zainuri LC pada panjenenganipun. Kalau semanggakan. Ya, sebelum doa sama-sama kita panjatkan. Jadi mudah-mudahan tadi ada contoh pengajuan SK UPZ itu untuk segera di-share dan bisa dipakai oleh guru-guru yang ada di sekolah masing-masing. Kemudian tata kelolanya, dan nanti bisa mungkin di lain waktu kita adakan pertemuan ulang, apakah itu dengan offline atau online, agar supaya benar-benar tidak ada yang ganjal, semua permasalahan bisa terselesaikan. Sekali lagi mudah-mudahan niat baik ini senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma iqdi kulla hajatina wa yassir kulla umurana
وسهل كل شعوبنا وحصل كل مقاصدنا ونجنا من جهد البلاء ودرك السقاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر سورة الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Acara demi acara sudah kita lalui bersama. Saya selaku moderator pada kesempatan pagi hari ini memohon maaf bila dari tutur kata saya ataupun dari kami pengurus KKG Kabupaten Jombang kurang berkenan di hati panjenengan semuanya mustami'in mustami'at, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita akhiri bersama dengan membaca hamdalah alhamdulillah rabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk foto bersama, monggo dibuka fotonya, kita buat dokumentasi foto bersama. Operator. Nggih. Belum. Jadi apa kita tangan? Tapi jalur Pak Zainuri dari mata itu tolong dibuka layarnya. Kita foto bersama menghadap ke sini Pak Agus Rahmat. Pak Agus Rahmat. Halo. Nah, yang sini kita foto bersama dulu. Tolong Mas diikatkan semuanya Mas. Buka. Dari ya, oke. Kita hitung bersama. 1. Jempol dulu, jempol. Jempolnya 1, 2, 3. Oke. Halaman 2. Ke slide yang kedua. Slide yang kedua. Oke, masih jempol semuanya. Oke. Slide kedua. Oh, enggak ada, sudah nggih. Sampun. Oke, terima kasih. Terima kasih semuanya Bapak Ibu guru, selamat bertugas di sekolah masing-masing. Semoga pertemuan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Insya Allah file akan kita share melalui ketua KKG kecamatan masing-masing. Terima kasih, sekian dari kami. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat kita ya. Grup Anton saya menyampaikan. Ada di file ini. Banyak tapi di. Terus tanya apa nih? Lah ini paham mboten iki. Ngeken kula Pak. Terima kasih Mas Budi. Bisa direkaman tuh.